Pemirsa Suara Jakarta, pada tanggal 11 Mei 2016 bertempat di Istana Negara, Gubernur Gorontalo Bapak Rusli Habibie dan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Ibu Winarni Monoarfa menghadiri acara penutupan perencanaan Musyawarah Nasional. Dalam acara yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Provinsi Gorontalo berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Pangaripta Nusantara 2016 Terbaik 1 Nasional untuk kategori perencanaan progresif. Sebelumnya pada tanggal 20 April 2016 telah diadakan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2016 yang bertempat di Hotel Bidakara. Selain itu, dalam acara pembukaan tersebut, Provinsi Gorontalo berhasil menyabet trofi penghargaan untuk kategori juara 2 nasional percepatan laju pencapaian MBGs dan juara 3 nasional pencapaian target MDGs. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menekankan bahwa sesuai amanat Presiden, Provinsi Gorontalo harus lebih fokus pada pertanian, peternakan, dan perikanan. Saya perlu jelaskan, penjelasan Pak Presiden tadi benar bahwa uang itu tidak bisa mengendap, harus segera dibelanjakan. Artinya apa? Kalau anggarannya sudah dibelanjakan, berarti uang beredar di rakyat. Tetapi harus kita ingat bahwa bulan Januari, Februari, Maret itu kita belum maksimal. Kenapa? Uang harus disimpan karena 1/12 itu tiap bulannya dikasih. Contohnya 1/12 dari sekian triliun. Itu kita belanjakan untuk gaji, untuk rutin. Sisanya kita belum bisa pakai untuk program, untuk proyek-proyek karena belum lelang, belum segala macam. Sehingga kita simpan. Itu. Jadi sehingga Pak Presiden katakan tadi banyak uang mengedap di bank pada triwulan pertama itu seperti itu kasusnya di daerah-daerah. Kita nggak bisa belanjakan, proses lelangnya belum, proses apa. Jadi kita simpan di bank dan bunganya itu kita masukkan ke pendapatan daerah. Tadi dan sudah beberapa kali setiap ada rapat kerja nasional khususnya dengan Pak Presiden itu selalu mengatakan harus fokus. Nah tadi kita tangkap lagi. Jadi kalau ada 37 SKPD, tidak 37 dikasih uang. Kenapa? Karena uangnya terbatas. Jadi beliau jangankan baunya pun nggak kecil. Sehingga kita fokus. Gorontalo itu apa yang kita fokus dulu? Saya setuju karena 5 tahun itu waktu yang sangat sedikit. Nah, insya Allah kita sudah fokus 4, sudah jalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan. Insya Allah ke depan lagi 5 tahun kita akan programkan untuk pariwisata dan sektor lingkungan. Tapi tadi saya langsung berpikir dan punya konsep, saya sampaikan ke Ibu dan asisten. Dengan fokusnya tadi beliau mencontohkan ada satu kota di Amerika. Itu hanya fokus ngurusin lapangan golf, ada 37 sekian lapangan golf. Jadi orang datang dengan private jet ke sana itu hanya untuk main golf. Di situ uang beredar. Nah, saya mau jadikan Gorontalo itu dari dulu sejarah Gorontalo itu ekspor sapi ke Kalimantan. Kebutuhan daging sapi Kalimantan itu semua impor dari Gorontalo. Bisa mengembalikan sejarah itu. Jadi kita fokus 3 sesuai dengan sumber daya alam yang ada di kita. Jagung di Gorontalo kan juga. Jagung kita produksi terus, tapi betul-betul jagung Gorontalo. Jagung, pertanian, sektor peternakan dan perikanan. Kenapa? Karena 3 sektor itu yang unggulan kita karena ketersediaan sumber daya kita punya 2 teluk di Teluk Tomili Selatan dan di utara, dan itu panjang pantai paling panjang di Gorontalo, sehingga sektor pertanian akan kita. Sementara dalam wawancara dengan Suara Jakarta, Sekda menyampaikan bahwa Provinsi Gorontalo dapat meraih penghargaan berkat usaha-usaha dalam menyusun perencanaan secara matang, fokus, dan banyak melakukan inovasi. Ya, jadi yang pertama untuk perencanaan memang kita fokus ya yang dibangun. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 25 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memang kan ini perencanaan ada 4. Jadi perencanaan yang bottom up, top down, politis, dan juga yang bersifat teknokratik. Nah itu kita sudah lakukan semua. Kemudian yang kedua, Gorontalo itu berhasil khususnya untuk melakukan lompatan-lompatan. Jadi kita khususnya untuk bagaimana fokus untuk perencanaan untuk pencapaian RKPD, RPJMD, itu kita lakukan misalnya untuk inovasi perencanaan yang disebut dengan Rengga ya, perencanaan dan penganggaran. Kemudian ada MONEF, untuk monitoring evaluasi sampai kepada pengadaan. Nah ini yang dianggap progresif. Yang kedua, kita juga sudah mencoba khususnya Gorontalo mengimplementasikan perencanaan yang bersifat holistik.
Jadi contohnya untuk program kawasan pertanian terpadu, satu lokasi jelas ya, lokasinya di mana. Kemudian ini terintegrasi holistik dengan beberapa SKPD. Jadi dalam kawasan itu ada SKPD pertanian, peternakan, tumbuhannya, perikanannya, ada semua. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Nurdin Moko Ginta, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Pelaksana Harian Kepala Bapeda, bahwa kegiatan perencanaan terdapat penekanan yang terintegrasi holistik. Iya, jadi saya kira perencanaan secara umum kan sama, standar semua ya. Cuma memang ada beberapa kegiatan yang kalau kita lihat penekanan-penekanan dalam perencanaan secara nasional akhir-akhir ini, ya seperti kata Ibu Sekda tadi, ada beberapa sudah kita lakukan, contoh yang terintegrasi holistik, sudah implementasi malah di kita. Jadi tidak lagi dalam bentuk perencanaan, tapi sudah ada implementasinya. Juga spasial ya sudah, lokasi-lokasi itu kita sangat jelas. Koordinasi kita dengan pihak-pihak eksekutif, legislatif ya, dan teman-teman yang lainnya SKPD sangat baik, sehingga semua itu bisa ya kita lakukan tentunya dengan bagus. Dengan adanya musyawarah perencanaan dan keberhasilan Provinsi Gorontalo ini, diharapkan kedepannya Provinsi Gorontalo tidak hanya fokus pada pencapaian akhir dan tropi saja, tetapi juga peningkatan angka keberhasilan perencanaan pembangunan. Larasati Widya, Jars Malakian, Taufik Ertalalu, Suara Jakarta.